Terbayar dia udah 1 jam. 1 jam langsung berhenti dia. Udah pakai punya abang itu. Iya, iyalah. Udah kasih tahu sama mereka nanti setiap 1 jam kita ganti apa lagi, apa namanya, eh, link. Ada. Kak, iya harus pakai Zoom baru aja, Zoom baru gitu. Lanjut lagi, dibuka lagi yang baru. Ya, ini kan nggak kebutuhan kita pun udah. Ya, yuk udah mulai nih. Oke, jadi Bapak Ibu seperti itu nanti ya. Kalau habis kita kasih lagi linknya. Halo, sudah bisa suara saya terdengar? Belum kedengaran suaranya, belum belum apa, belum matching, belum juga, belum. Masih di mute itu apa yayasan, masih di mute. Ya, oke, oke, ya, ya, oke. Ya, artinya masih garis bawah ini yang seperti tadi sebelum kita tanda tangani, ya. Namun sebenarnya kalau saya berpikir nanti saja setelah keputusan dari rapat pimpinan pasal 27 kita, ya kan, maksud saya kita sisip dulu sekali lagi mana kira-kira yang yang dalam konsep pemahaman kita kemarin waktu ada yang masih kurang, ya, walaupun Pak Harahap itu telah membilang sisip tadi ada tambahan baru tentang fungsi alumni itu bagaimana kita masih penting, ya kan, supaya nanti tanggal selesai tanggal 20 udah. Nah, kalau memang pemilu nanti setuju ini pasal 27 kita terus, maksudnya kita sisir aja terus, kira-kira ada yang kita bicarakan kemarin bersama mungkin tidak terkait dalam itu, ya kan, itu maksud saya. Makasih. Masih memungkinkan titik gitu aja, mas, jangan ada lagi buat penghargaan itu secara realistis, karena yang memberikan itu adalah dikti dan itu rasa ya. Kalau saya sebetulnya penghargaan lektor itu daripada yang komunis itu harus kita hapus karena program yang penghargaan lektor atau mas mungkin tinggi pembina, saya setuju. Aku orang tahun ini bukan bukan dia rektor, penghargaannya itu secara rektor artinya gajinya itu dalamnya bukan dia dari sebagai presiden ada rektor, tapi dia dari rektor bukan secara berkambing karena tunjangan ini begitu maksudnya. Kalau itu dihilangkan, iya dihilangkan aja kalau misalnya lagi ada kemarin dia belum bukan masuk, tentu kan masih setara pendapatan dia tidak aneh. Jadi jangan dia jangan oh
penggunaannya sebagai oh, Chicken di bidang kalau itu bakal tidak dan sudah dia kalau tidak menjadi tentara itu nah kalau saya kalau nanti teman-teman bilang keluarga dari sana tidak tidak saya kalau umpamanya pasal 3 ini pasal 7.3 ini ya iya apa itu maksud saya ya. Saya juga harus kasih penjelasan jangan kita rusak tatanan yang selama ini sudah bagus kita bangun di institusi ya kan ya. Ini jadi percakapan ya. Kalau memang kita mau mewakilkan diri kita silakan berikutnya kalau dia tidak jadi yang kerja menjadi kita sampaikan ya kan? Itu pemahaman saya sekali kalau 35 ya kapan dong itu kan nanti di tiga bisa menjadi tiga usia masih tiga serta begitu habis jabatan sebagai otomatis ini sudah diatur dengan baik. Saya begini Pak, tapi kenyataannya tidak seperti kita bicara. Ya kan? Di persyaratan ini kita kuatkan apa persyaratan iya dia tinggalkan tidak terpilih kembali peluang ini kan pasti ada. Contohnya saya melaporkan kepada pimpinan yang baru saya mau jadi apa Pak ya kan spesialisasinya contohnya pastoral padahal sudah ada musim pastoral 2 di sini contohnya kan itu akan bagus masuk tantangan itu tidak bisa masuk pihak ICT kan bisa menyampaikan dosen mata kuliah yang kemudian diambil itu dosen kita sudah ada tidak mungkin dosen yang sekarang ini kita geser karena itu masih kalau ini masih tetap peluang ini kita masih memungkinkan untuk diterima jadi kan contohnya Bapak Pak dosen pastoral Pak Alam di sini dengan kehadiran saya bergeser iya kan contohnya Ibu Ketua nanti mau memberikan mata kuliah apa ya sih? Padahal spesialisasi saya bukan yang itu. Ya kan? Terjadilah ketidakenakan satu dengan yang lain. Ya, akhirnya ya kita. Jadi kalau sebenarnya tadi siapa lalu pihak sinodi memberikan kesempatan apakah pendeta respon, apakah tidak terusah silakan. Karena secara administrasi nanti juga repot kita Pak mengurusnya dan dikti lagi dan sebagainya ngurus jakumin lagi dan sebagainya nah seperti GBKP sudah mewakilkan dirinya sudah ada lagi peluang niat lagi silakan niat seseorang itu mau jadi pimpinan kita tidak apa ketika dia program pimpinan itu kasih begini. Jadi tidak tetap dosen tetap atau tidak tetap sepanjang usia dan persyaratan administrasi masih memungkinkan menurut kebutuhan spesialisasi. nah
Misalnya begitu Pak. Iya, Supaya kalian mengerti. sesuai dengan kebutuhan kita. Dosen yang nulis itu pun baik sekarang ini seperti tahu banyak sudah itu Karena kita sudah pakai apa? Peluang itu kan hanya begini ya. Menurut saya ini ya Pak, kalau dibuat sesuai kebutuhan yang sabda, dia tidak menjadi ambigu dengan yang kita lakukan selama ini. Bahwa ada surat tentang pemetaan ini yang diperlukan, ini diperlukan. Nah, jadi dengan demikian bisa saja Epolus memiliki kemungkinan untuk diterima, tetapi dengan prosedur yang tidak ambigu. contoh lah misalnya nanti Pak berani misalnya dari sisi persyaratan kalau di kebutuhan bisa ada Benar. Artinya dalam proses yang sekian lama yang sangat tidak dan berbeda karena ada konspirasi. Kalau itu enggak, yang dikeluarkan pemerintah. Di lapangan tidak sama dan tidak ketika sehingga dibahas di perlu sampai ini kita buat kita bahas di dari hati dia dengan yang saya takutkan di depan itu adalah yang dari bulan-bulan. Jadi saya setuju dengan usul kedua. Kita pun siap bahwa ya seperti prosedur yang ada. Artinya cek ombak dulu para pimpinan kita kan. Bisa saja langsung diterima. Kalau yang tidak yang jadi saya sudah yakin kalau ini kita bawa ke rapat pimpinan mereka akan ngotot. Tapi faktanya nanti di lapangan ada yang maka susah. Jadi kita buatlah bagaimana caranya ada yang sekitar. Itu aja lah. Ya, ya, dan persyaratan administrasi yang memungkinkan sesuai kebutuhan istri. Sehingga memang dia tadi dengan kita lakukan semua ini, dosen kita petakan, inilah kebutuhan ke depan. Lalu dari terus kita bawa ke senat. Dari senat kemudian pada PSDD menyuratkan yayasan menteri. Jadi tetap terbuka sehingga nggak ambiguous, dia tidak ada yang sakit hati. Justru menurut saya juga begitu. Hanya terkait yang lektor tadi itu yang tadi kita bicarakan, ini bukan soalan benar tapi soalan mudah. tidak ada masalah. Kalau saya lebih jelas bikin tidak, karena kalau nanti lektor pesan ini yang kita dapat dari Karena cuma sebentar. Cuma
Jadi kalau orang bisa memberikan jabatan sendiri, berarti harus diperlukan. Setingkat. Jadi kita pakai setingkat. Kan sedikit waktu Kalimantan. Ya. FB. Harga ini yang perlu Ya. kita sesuaikan. Sehingga nanti udah sebenarnya dia begitu orang datang langsung tinggi. Ya. Padahal dosa bisa sampai Jadi punya penghargaan ini betul semua itu. Kita dalam tidak tidak masih catatan, tapi kita akan bicarakan juga dengan pembina. Ya. Iya. Apa fungsinya alumni itu bisa ya, jangan karena kita butuh kita pakai, setelah itu kita tidak anggap ya. Jadi berjalan bersama-sama gitu loh dengan SPT ya kan, dalam kegiatan-kegiatan apapun kita tetap fungsikan dia, kita libatkan dia, kita ya kan? Jangan hanya waktu pas sudah baru ketika ada mau cari data baru kita libatkan gitu ya. Nah, batasannya seperti itulah yang harus kita. Jadi dalam pembuatan statuta ini kita lihat. jadi di pasal 67 tadi berarti ditambahkan ada yang boleh. Kira-kira satu lagi. Ini intinya kita bicara dengan Pak Sandi. Iya, supaya dari oh ya, Ya, Cik, ada permintaan ketua alumni kemarin supaya legal standingnya alumni itu ada di statuta tugas-tugas dan sasaran kerja mereka itu paling tidak ada lah di statuta. Misalnya mengatur kalau ada termasuklah reuni akbar apa gitu ya. Dan ternyata mengenai alumni belum belum muncul pengakuannya disertai di kira-kira bagaimana. Iya, Pasal 7 alumni dan lulusan.
dari situ mau kita buat. Ya, jadi ini usul saya lah dulu ya soal topik yang kita bahas pagi ini. Tampaknya dari perbincangan kita yang saya lihat dua pasal yang krusial, pasal 27 dan pasal 67 masih butuh kita perbaiki, kita pertajam isinya. Untuk pasal 67 tadi supaya alumni itu disebut di dalam statuta mereka punya kepengurusan. Lalu mereka akan tentu punya kontribusi apa fungsi daripada alumni, peran mereka untuk mensupport STT. Mungkin itu poin yang perlu ditambah. Lalu di poin pasal 27 tadi, poin yang mau kita capai ialah bagaimana para mantan-mantan bishop, ketua Milramen, Eporus, pimpinan itu diakomodir menjadi dosen di STT Abdi Sabda. Nah, memang di pasal 27 ini adanya poin dosen terdiri dari A, dosen tetap, dosen kontrak B, lalu dosen tidak tetap atau dosen luar biasa. Kita jelaskanlah dosen luar biasa itu di poin ayat 3-nya tadi. Jadi kalau dosen luar biasa ini di kampus biasanya di kampus negeri biasanya disebut dengan dosen praktisi. Apakah setiap kampus membutuhkan dosen praktisi? Jawabnya ya. Karena mereka dibutuhkan dari mereka pengalaman empiris. Baru bagaimana mereka menata pekerjaannya, sistem administrasinya, lalu bagaimana jenjang karir, itu bisa nanti dari pengalaman mereka mengajarkan kepada naradidik atau kepada mahasiswa. Lalu bagaimana kualifikasi yang dibutuhkan lapangan. Karena mereka sudah pemimpin gereja, mereka tahu apa kebutuhan gereja, bagaimana kualifikasi pelayan yang harus datang melayani di gereja, itu dibutuhkan. Sehingga kehadiran para dosen luar biasa atau dosen praktisi di sebuah kampus sangat kita butuhkan. Nah, bagaimana cara menerima mereka? Itu tadi sudah ada peraturan yang di poin 3 itu. Peraturan kepegawaian bab 3 pasal 14 tahun 2024 sudah diatur bagaimana mekanisme mereka datang. Tidak serta-merta dosen pimpinan yang tidak memenuhi syarat menjadi dosen. Kan ada persyaratan waktu itu. Hanya dosen yang sudah pernah mengajar di SCT, dia bisa kembali. Tapi kalau dia memang tidak memiliki kualifikasi dosen dan tidak memiliki persyaratan memenuhi dosen, maka dia tidak bisa diterima. Nah, itu contoh. Itu kan ada di peraturan itu menyebutkan itu. Sehingga kalau nanti kita bahas ini lagi, kita sederhanakan kalimatnya, boleh saja. Nah, baru terakhir menurut saya, daripada nanti kita tidak mengambil keputusan di rapat ini, saya pikir lebih baiklah nanti diundang lagi tim untuk menyempurnakan akhir sebelum ditandatangani draft ini. Karena ini sebenarnya sudah draft final kan, sudah kita bahas, sudah panjang lebar kita membahas ini. Nah, kalau hari ini kita membahasnya, undangannya bukan untuk mengambil keputusan kan itu. Nanti kita rapat di sekarang mengambil keputusan kita, bukan. Tapi kalau misalnya yayasan dan pembina memberi mandat lagi kepada tim sinkronisasi ini melanjutkan tugasnya, maka kita bukan nanti pertemuan lain membahas dua pasal ini sehingga bisa ditandatangani. Karena pada intinya sebenarnya pertemuan hari ini menurut saya hanya finalisasi kecil-kecilan untuk bisa ditandatangani supaya berlaku di SCT. Nah, tapi karena ada dua poin pasal yang belum selesai, menurut saya lebih baiklah kita buka kepada yayasan mengundang lagi atau memperpanjang tugas tim lagi. Itu gitu. Karena tugas tim sudah selesai, sudah diserahkan ke yayasan itu.
Tinggal cetaknya itu waktu itu tanggal 1 Juni 2025 sudah dicetak sebenarnya. Nah itu sudah diberlakukan. Tapi karena ada ternyata dalam dinamika yang terjadi dalam perjalanan kita sekarang ada dua pasal yang perlu kita perbaiki. Nah, menurut saya supaya yayasan menugaskan lagi tim ini untuk merevisi ini sebelum ditandatangani. Itu usul saya, Amang, kita pembina dan pengurus dan teman dari STT, ketua sama Pak uh, Tony Hutagalu. Demikian dari saya. Terima kasih, Emang Inang. Jadi memang bisa kita belum ada WTN-nya. Artinya faktualnya ini masuk sekali. Dan tidak mudah membahas dari jadi kita ambil langkah yang Tidak kedengaran Pak Amang Hutagalu. jadi maksud saya kita Oh ya, ambil oke. langkah konkret dan solusi karena masalah waktu juga tidak mudah untuk mencari waktu terus kita dalam bahas ini, namun sementara ini terutama ada kesepakatan mingguan waktu dan ini ada untuk itu dan perlu sesegera mungkin kita ambil langkah apalagi suara hati dari ketua alumni namanya. Beliau juga sangat kita harapkan di garda depan gerakan. Kalau kami sebagai dari kampus betul-betul kalau kita katakan sisa waktu mungkin ada yang sakit hati, tapi faktanya begitu. Jadi memang di garda depan dalam menggerakkan ini supaya program ini boleh sukses uang dan saya punya usul di sini kedudukan dan tempat poinnya di sini untuk alumni usul saya kedudukan dan tempat. Jadi artinya bahwa posisinya di sini sebagai alumni bukan dibutuhkan dipanggil, tidak dibutuhkan tidak dipanggil. Jadi dia punya kedudukan dan tempat. Itu usul saya. Kita tambahkan termasuk juga masalah dosen mantan pimpinan itu juga harus segera kita ambil karena tahun ini dan ya tahun lalu 2025 2026 adalah tahun mantan ya terhadap organisatoris kecuali iya jadi tahun mantan ini jawab segera. Jangan-jangan saya pun yang diteror nanti menyatakan saya yang nolak kan gitu. Kenapa akan begitu? Padahal jelas semua ini kan dalam tim kerja. Paling kita butuhkan. Karena faktanya Mama Irka datang dulu SK dari kantor pusat kemudian baru dibahas di rapat senat. Padahal dalam posisinya sudah jelas. Jadi maksud saya tadi saya di satu titik dari dengan Pak. Tapi di sisi lain melihat fakta ini, apakah suratnya jadi dua supaya tetap organisatoris kita harus lakukan yang sebaik mungkin karena faktanya belum ditandatangani dan belum ada fakta tandatangani. Demikian ya. Baik. Jadi kalau masalah ini ya kita berikanlah tempat di sana. Jadi jangan mengambang posisi mereka, ya kan? Jadi jangan seperti Barsera ketika butuh baru kita panggil. Tapi bersamalah berjalan dengan yayasan dengan STP, bagaimana
membesarkan istri ini gitu. Karena saya percaya alumni kan lebih banyak daripada mahasiswa yang aktif. Ya kan? Jadi kalau kita tempatkan kepada posisi yang sebenarnya, mereka pun merasa bahwa kita bukan di luar, tapi kita di dalam juga. Mungkin poin ini nanti bisa kita tambah Pak Andi. Di mana kira-kira? Jadi kalau ini Ya. Kita harapkan memang bahwa alumni ini punya kontribusi iurannya, iuran. Jadi dia bagaimana kalau ini kecil angkanya sangat dahsyat manfaatnya. Ketika kita buat ini program yang kita lakukan, mereka apa? Mereka tidak menganggap kalau donatur itu menjadi yang utama. Ya, alumni dipersembahkan uang UKT sebagai tonggak, mereka itu jangan usaha. Kira-kira itu wacana psikologis tambahan. Makasih ya, Mas. Jadi usul Pak Ramli tadi supaya mungkin ada lagi diperpanjang tim ini lagi. Ya, karena ada beberapa pasal tadi kan pasal 27, pasal 67, Bu Berta tadi ada lagi pasal unggul iman dan sebagainya tadi kita revisi. Kita mohonlah kepada yayasan supaya tim ini bekerja secara online, artinya tidak perlu bertemu rapat, tapi poin-poin tadi kita revisi di grup WA nanti kita bicarakan. Sehingga setelah final disampaikanlah kepada yayasan. Begitu, sebelum rapat pembina itu. Rapat pembina, kami nggak tahu kapan rapat pembina, tapi sebelum itu kita sudah finalkan itu. Dengan menampung tadi. Masukan itu. Demikian Pak Ketua Pembina. Terima kasih. Atau begini Pak, anak pembahasan dari pembahasan. Artinya kita buat surat perpanjangan hari ini, ya kan? Kalau bisa tuntas sampai malam pun nggak bisa, ya kan? Supaya kita bisa buat sebuah keputusan yang melalui ini, baru nanti kita akan pisahkan di rapat pimpinan ini. Itu konkret. Bomo kita sudah ketemu hari ini. Hari ini ya. Boleh. Silakan, saya setuju. Ya. Ya, kira-kira istirahat dulu 5 menit kita, ya sambil nanti kita apa minum kopi, kalaupun ada kopi di Batam. Aku hanya kami sih. Oke, 5 menit ya. Oke. Istirahat sebentar 5 menit. Oke, baik. Kalau misalnya kan kedua di pendidikan ini ada yang B-nya B dan C, kan ada jadi problem apa beliau bilang ya Apa jadi kita tampilkan di semua dari mana kira-kira dari halaman pertama sambil kita baca oke gitu nggak apa-apa lah karena misalkan kita sudah diperpanjang sampai malam pun nggak masalah saya. Bukan, kalau hari, misalnya, kalau hari ini dilaksanakan memang, mohon maaf saya tidak bisa karena saya mau jemput Amang Sekjen ke bandara. Kami nanti malam rapat resort. Kemudian kalau nanti ini jam-jam 11 saya sudah harus berangkat menjemput ke bandara. Karena hari Minggu Amang Sekjen mau ada launching tahun kemandirian di GKPA Batam. Lalu nanti malam kami rapat resort, besok rapat distrik, sering distrik. Jadi yang padat untuk atau begini kami akan sisi dulu nanti ya Bang ya ya semua ya kan mungkin ada pengetikannya yang kurang pas ya kan spasinya dan sebagainya tapi sebelum malam berangkat nanti kita dulu sisi dulu kira-kira mana selanjutnya nanti kami akan bekerja boleh gitu. Nanti setelah
kami akan sampaikan kepada anak-anak. Setuju Oke. itu? Setuju, saya setuju. Ya. Nanti biar damai nanti yang buka. Oke. Artinya saya izinlah nanti dalam Zoom ini, nanti Amang Inang silahkan melaksanakan tugas itu, lalu hasilnya dikirim ke saya supaya saya kompilasi. Ya. Oke, baik. Baik. Ya. Terima kasih. Kasih emang Yuk, berarti saya izin live ya? Oke, karena anak mau jemput jam 11 ya. Ya. Ya, betul. Ya. Oke, Untuk Horas, dari dulu, Joshua. mulai. Karena belum tentu sini kan mau nih. Oke, menjojua. Jawabu. yang aman jemput itu pasal 23. Oke, baik. Mana ya. Iya, pasal 27 itu. Oke. Horas, semuanya. Oras, bisa lu. Yuk.